Pernahkah Anda merasa gaji bulanan Anda kurang? Tentu pernah. Tapi tenang, Anda tidak sendirian. Ada jutaan rakyat yang merasakan hal sama. Bedanya, mereka tidak duduk di kursi empuk ber-AC dan punya ruang rapat khusus seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, inilah kisah tentang gaji dan tunjangan anggota DPR. Sebuah topik yang selalu hangat, seperti kopi yang tak pernah basi meskipun sudah diaduk berkali-kali. Mari kita mulai dari pertanyaan paling sederhana. Siapa sih yang tidak ingin gaji tinggi? Semua orang pasti mau. Tapi di negeri ini, kalau bicara soal gaji tinggi, jangan dulu lirik pengusaha sukses atau YouTuber dengan subscriber jutaan. Lirik saja anggota DPR. Mereka ini, kalau soal gaji, ibarat pemain bola profesional, gaji pokok ada, bonus ada, tunjangan apa lagi. Bahkan banyak yang bilang, jadi anggota DPR itu seperti dapat paket all you can eat, bayar sekali, makan berkali-kali. Coba kita lihat angka-angkanya. Gaji pokok anggota DPR memang hanya sekitar 4 juta rupiah. Tapi jangan salah, itu baru pembuka menu. Setelah itu, ada tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan komunikasi intensif. Entah ini supaya mereka rajin chat di grup WhatsApp atau benar-benar komunikasi dengan rakyat, lalu tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, hingga tunjangan perumahan. Dan jangan lupa, ada juga biaya perjalanan dinas, uang sidang, bahkan tunjangan listrik dan air. Dengan segala tunjangan itu, total pendapatan anggota DPR bisa tembus puluhan juta, bahkan 100 jutaan per bulan. Kalau dihitung-hitung, mungkin 1 bulan gaji anggota DPR bisa buat bayar cicilan rumah, motor, mobil, bahkan investasi ke masa depan. Sedangkan kita, ya, investasi ke warung nasi Padang tiap akhir bulan saja sudah untung. Tapi jangan salah sangka, ini bukan berarti anggota DPR hidup enak tanpa kerja keras. Mereka juga punya beban berat. Bayangkan tiap minggu harus rapat, kadang rapat tentang rapat, kadang rapat memastikan bahwa rapat berikutnya benar-benar layak dirapatkan. Belum lagi, harus tahan godaan tidur siang di ruang sidang yang nyaman. Karena siapa tahu, tiba-tiba ada kamera dari media yang sedang hunting momen viral. Memang berat tanggung jawabnya. Tidak mudah tidur dengan tenang di kursi empuk, apalagi sambil memastikan rakyat tetap terjaga dengan berbagai kebijakan. Tentu, banyak yang bilang, loh kan mereka itu perwakilan rakyat, pantas dong dapat fasilitas. Ya, memang benar. Tapi kadang rakyat suka bertanya-tanya, kalau begitu, perwakilan rakyat yang mana ya? Soalnya suara rakyat sering sayup-sayup terdengar, kalah sama suara palu sidang yang mantap. Padahal, rakyat berharap dengan gaji dan tunjangan sebesar itu, anggota DPR bisa lebih dekat dengan rakyat. Bukan cuma dekat dengan fasilitas dan tunjangan. Ada juga cerita menarik soal tunjangan komunikasi. Katanya, ini supaya anggota DPR selalu terhubung dengan rakyat. Tapi lucunya, rakyat kadang merasa untuk menghubungi anggota DPR itu lebih sulit daripada menghubungi customer service operator telepon. Sudah coba DM, sudah mention di media sosial, hasilnya kadang yang muncul hanya centang biru tanpa balasan. Luar biasa, benar-benar komunikasi intensif di antara mereka sendiri. Lalu soal tunjangan perumahan, ini juga unik. Anggota DPR sudah dapat rumah dinas, tapi tetap dapat tunjangan perumahan. Mungkin ini biar mereka tidak lupa kalau punya rumah. Soalnya saking sibuknya di Jakarta, bisa-bisa lupa pulang. Atau mungkin rumah dinas hanya buat numpang lewat, sedangkan tunjangan perumahan buat bayar kontrakan di hati rakyat. Sayangnya rakyatnya sering merasa masih ngontrak di pinggir perhatian. Soal perjalanan dinas juga tidak kalah menarik. Anggota DPR sering jalan-jalan ke luar negeri, katanya studi banding, ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, bahkan ada yang katanya studi banding ke negara yang belum punya DPR. Hebat kan? Studi banding ke negara yang tidak punya parlemen, supaya tahu seperti apa rasanya negara tanpa dewan. Tapi begitu pulang, yang dibawa kadang bukan oleh-oleh kebijakan baru, melainkan cerita seru dan foto-foto liburan di Instagram. Tapi, kita sebagai rakyat jangan iri. Karena katanya, anggota DPR itu punya tanggung jawab moral.
Tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan tentu saja menjaga saldo rekening tetap sehat. Jangan salah, dengan banyaknya tunjangan mereka juga harus pintar-pintar mengelola keuangan. Kalau tidak, bisa-bisa akhir bulan ikut antre BPJS juga. Lucunya lagi, soal transparansi. Kalau rakyat tanya detail gaji dan tunjangan anggota DPR, jawabannya seringkali samar-samar. Katanya para itu sudah sesuai aturan, sudah berdasarkan undang-undang, sudah melalui proses panjang. Tapi rakyat cuma minta satu, transparansi. Biar rakyat tahu uang pajak yang dipotong tiap bulan itu lari kemana saja. Soalnya, kalau uang rakyat dipakai untuk memperjuangkan rakyat, rakyat pasti setuju. Tapi kalau uang rakyat cuma dipakai untuk memperjuangkan tunjangan, ya, rakyat cuma bisa gigit jari. Ada juga fenomena menarik, setiap menjelang pemilu, banyak calon anggota DPR yang tiba-tiba murah senyum, murah janji, bahkan murah bagi-bagi sembako. Tapi setelah terpilih, murahnya hanya tinggal murah senyum di baliho, sedangkan akses ke mereka sudah mulai mahal. Minimal harus punya undangan resmi. Mungkin inilah yang namanya demokrasi. Murah di depan, mahal di belakang. Akhirnya, kita harus mengakui, menjadi anggota DPR memang bukan pekerjaan mudah. Mereka harus tahan kritik, harus kuat menghadapi tekanan rakyat, dan tentu saja harus pintar memanfaatkan tunjangan. Kalau kita ingin jadi seperti mereka, jangan lupa latihan rapat, latihan pidato, dan latihan tidur tanpa ngorok di kursi sidang. Siapa tahu, suatu saat ada rezeki jadi anggota dewan, bisa merasakan langsung bagaimana rasanya gaji besar, tunjangan melimpah, dan rakyat yang setia menunggu janji ditepati. Tapi, selama gaji dan tunjangan DPR masih jadi topik hangat, kita sebagai rakyat hanya bisa berharap. Berharap anggota DPR tidak lupa bahwa di balik tunjangan mereka, ada rakyat yang terus menunggu kepastian. Bahwa di balik gaji fantastis mereka, ada harapan rakyat untuk perubahan nyata. Dan bahwa di balik setiap sidang, rapat, dan perjalanan dinas, ada suara rakyat yang ingin didengar, bukan sekadar dilaporkan di akhir masa jabatan. Jadi, kalau Anda merasa gaji bulanan Anda kurang, jangan khawatir. Setidaknya Anda masih punya harapan. Siapa tahu, suatu hari Anda bisa duduk di kursi yang sama, merasakan tunjangan yang sama, dan mungkin jadi bahan sindiran yang sama. Selamat memperjuangkan hidup, dan jangan lupa tersenyum. Karena di negeri ini, tertawa adalah salah satu cara paling ampuh untuk bertahan hidup di tengah kenyataan yang kadang lebih lucu dari komedi.